Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk di pertemuan ini sampai pada ini. Yang kedua, nomor 2 adalah gambaran pelaksanaan proyek. Kita lihat di halaman 16. Jadi kita kembali ke ini. Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita lihat di halaman 16. Sekali lagi untuk teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru fasilitator, akan lebih bagus lagi apabila buku ini dibaca semuanya, dibaca keseluruhan. Tetapi ini saya hanya mengambil halaman-halaman yang penting, itu pun semoga memberikan gambaran bagaimana sih pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, gambaran pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita lihat di sini dulu teman-teman. Nah, bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai potensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ada kata kuncinya di sini, teman-teman. Yang pertama adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu. Artinya bahwa yang pertama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah bukan mapel. Sekali lagi, bukan mata pelajaran. Tetapi dia bisa melintas, bisa memasuki, bisa bersinergi dengan mapel apapun. Mapel PAI, mapel agama, mapel matematika, mapel IPA, mapel IPS, mapel sejarah, mapel apapun bisa. Jadi yang pertama adalah bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila bukan mata pelajaran, tetapi proyek ataupun aktivitas atau kegiatan. Kemudian yang kedua, yang dijadikan masalah, yang dijadikan tema adalah, nah ini penting ini, setelah mengamati, kemudian memikirkan solusi. Terhadap apa? Terhadap permasalahan. Jadi tema yang diambil di dalam P5, di dalam profil proyek adalah permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Ya, permasalahan yang ada di lingkungan sekitar itu diamati, kemudian dicari solusinya. Jadi diharapkan tema yang diambil itu yang ada di lingkungan sekitar, masalah yang dihadapi, kemudian masalah itu bisa dicari solusinya. Jadi permasalahan yang ada adalah di permasalahan yang ada di lingkungan sekitar warga sekolah. Dan itu bisa dicari solusinya. Kemudian perlu saya tambahkan teman-teman, di dalam kotak ini ya penting ya, merupakan, jadi proyek kita itu merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek. Ya, tentunya harus ada dalam jam-jam efektif. Kemudian dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini dilakukan dengan pengambilan dimensi. Pelaksanaan dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Ya, ini akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bisa dilaksanakan mingguan, harian, sistem blok, dan lain sebagainya. Dirancang terpisah dari intrakurikuler ya. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek profil tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Betul sekali ya.
Ini juga nanti harus dibahas apa itu proyek dan apa itu metode proyek. Tadi harus ada bedanya. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan P5. Ini tentu penting kita mengambil narasumber seperti itu apabila memang materinya dari fasilitator kurang menguasai. Oke, seperti itu. Proyek adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan atau aksi. Seperti ini. Ini jadi kata kunci kita atau inti kita di sini. Ini yang namanya proyek. Yang pertama, proyek itu adalah sebuah kegiatan. Kemudian mengambil tema yang menantang, ya. Kemudian memecahkan masalah, mengambil keputusan. Nah, kemudian menghasilkan suatu produk. Nah, sedangkan produk itu tidak harus benda, tidak harus barang, tetapi bisa produk itu adalah aksi. Jadi produk di sini ada dua ya, produk berupa barang ya, juga bisa berupa produknya itu produk berupa aksi. Demikian, ini adalah gambaran dari proyek kita. Ini sedangkan untuk contohnya ada di halaman berikutnya, yaitu berbagai wajah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini misalnya Ningsih peserta didik Sumbawa Barat. Ini silahkan dibaca-baca. Ini terkait dengan detektif gurita. Ini saya ambil satu contoh ya teman-teman. Satu contoh. Ningsih seorang siswa SMP. Ningsih tinggal di desa nelayan gurita. Di sekolah, guru Ningsih merancang proyek profil bertopik detektif gurita. Ningsih mengeksplorasi segala hal tentang dunia gurita, mulai dari karakteristik dan cara hidup gurita, hingga bagaimana gurita mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desanya. Sewaktu menyelidiki, Ningsih dan teman-teman baru tahu bahwa gurita yang tidak laku biasanya hanya dibuang ke laut. Dengan bimbingan guru, Ningsih dan teman sekelasnya bersama-sama mengembangkan kreasi pangan olahan gurita untuk memanfaatkan gurita yang tidak laku. Ningsih sangat senang karena ia dan teman-teman berkesempatan mengasah dimensi kreatif dan gotong royong melalui proyek profil. Kalau kita lihat di sini teman-teman, ini belum ada temanya. Baru ada topiknya ya. Topiknya adalah detektif gurita. Kalau kita lihat seperti ini, ya bisa jadi ya ini temanya adalah bisa jadi yang pertama adalah kearifan lokal, teman-teman. Ini temanya kearifan lokal karena terkait dengan keadaan di desa Ningsih itu. Kemudian bisa jadi ini diambil temanya adalah tema kewirausahaan. Karena terakhir kalau kita lihat di sini ada bersama-sama mengembangkan kreasi pangan olahan gurita. Seperti itu teman-teman. Ini adalah sebuah gambaran proyek profil. Jadi teman-teman nanti bisa mengambil tema, mengambil topik, dimensi, elemen, subelemen itu berdasarkan rapat penentuan tema, tentunya tidak bisa menentukan sendiri. Jadi inilah gambaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila kita. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.